ibadah minggu kita. Yeay! Apa kabar semuanya? Hari ini pasti dahsyat, luar biasa. Tepuk Yesus. Yeay. Yesus, yes. Oke, dimanapun nanti kalian berada, pastikan kita mau bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Sebelumnya, mari satukan hati, kita akan berdoa kepada Tuhan. Pastikan kita berdoa dengan segenap hati, karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kita hari ini. Mari tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami ada karena Tuhan Yesus sayang kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami mau belajar untuk menghormati Tuhan, untuk menghargai Tuhan. Saat kami beribadah, kami akan dengan sikap yang baik, kami beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, dari awal sampai akhirnya Roh Kudus yang akan memimpin kami dan menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sukacita surga saat ini mengalir atas kami semua. Haleluya, haleluya, amin. Oke, follow Jesus. Yes, I am ready, Jesus number one. Oke adik-adik, dimanapun kalian berada, kalian semua istimewa di mata Tuhan. Yuk kita mau bernyanyi bersama-sama. Haleluya. Kita perlu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kemanapun, apapun yang kita kerjakan, jangan lupa serta Yesus selalu dalam hidup kita. Oke? Yuk kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari.
Walaupun sekarang di Pekalongan sedang musim banjir ya, sedang dilanda banjir, tapi kalau kita jalan bersama Yesus, Tuhan Yesus beserta dengan kita, selalu sukacita seperti kalian hari ini. Oke, mari kita akan siapkan hati, kita akan mendengar pesan Tuhan hari ini. Kami mau buka hati kami buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik semua, dengan Kak Tres lagi di sini. Apakah sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sampai dengan hari ini Tuhan. Kami masih boleh mendengarkan akan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat supaya kami mengerti apa yang Kau mau dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang menurut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, minggu ini kita akan belajar firman Tuhan dari pelajaran dari tukang periuk. Adik-adik tahu tukang periuk? Tukang periuk itu apa ya? Tukang periuk itu orang yang pekerjaannya membuat barang-barang dari tanah liat. Adik-adik tahu nggak? Contohnya apa aja? Misalnya ada kendi ya, ada pot, vas, atau dari apa yang ada dilihat itu, misalnya apalagi ya, yang kalau yang mahal-mahal itu seperti guci untuk hiasan. Nah itu semua sebenarnya dari tanah liat. Ada juga peralatan makan
yang bagus-bagus itu juga dari tanah liat, tapi prosesnya lebih panjang lagi ya supaya menjadi bagus dan indah. Nah, Tuhan di dalam perjanjian lama juga pernah menyuruh seorang nabi yang diutus untuk belajar dari tukang periuk. Adik-adik tahu nggak siapa nabi itu? Ada yang tahu? Nah, betul sekali, ada yang jawab ya. Namanya Yeremia. Ya, kita lihat ya di dalam kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 6. Kita baca bersama-sama ya supaya adik-adik belajar firman Tuhan. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah firman Tuhan. "Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Nah, adik-adik, kenapa ya disuruh belajar dari tukang periuk ini ya? Karena seperti tadi dikatakan ya, kita itu diibaratkan seperti tanah liat ya. Tanah liat untuk dijadikan sebagai tadi yang kakak-kakak sebutkan tadi, barang-barang itu ada bejana ya, bejana itu tempat air ya, ada pot, ada vas, ada guci yang bagus, atau tempat-tempat makan, piring dan sebagainya, itu melalui proses yang panjang adik-adik ya. Karena dari tanah liat itu kalau kita pelajari ya, tanah liat mau dibentuk itu tadinya pertama-tama melalui proses yang panjang. Pertama dipilih dulu ya tanah liat yang gimana yang bisa dijadikan untuk dibuat bejana itu ya adik-adik. Kemudian setelah dapat ya, kita biasanya ada yang dijemur dulu terus ditumbuk supaya gampang diayak dulu, diayak supaya dapat tanah yang halus. Kemudian setelah itu dicampur dengan air untuk menjadi suatu adonan yang gampang dibentuk ya, supaya rekat liat ya, diuleni bahasa Jawanya ya. Nah, itu caranya diuleni itu kalau secara tradisional itu diinjak-injak pakai kaki ya adik-adik. Nah, tapi kalau yang lebih modern mungkin ada mesin penggilingnya ya, supaya bercampur jadi adonan yang rata ulet. Nah, habis itu didiamkan beberapa hari, ditutup plastik. Nah, baru menjadi adonan yang bagus. Setelah itu siap untuk ditaruh di meja kerja. Meja kerjanya, nah nanti yang namanya tadi tukang periuk atau orangnya yang membentuk benda-benda itu ya, tanahnya ditaruh terus diputer supaya berbentuk ya seperti yang diinginkan. Habis itu kalau sudah selesai dikeringkan dan dibakar adik-adik supaya keras ya, tidak mudah gampang lembek pecah gitu ya. Dibakar selama lama ini adik-adik, berjam-jam bahkan mungkin seharian ya. Nah, itu dibakar suhunya sampai 1000 sekian lah. Nah, itu. Nah, kalau yang lebih bagus lagi seperti guci-guci gitu, itu diglasir, namanya diglasir lagi supaya mengkilat. Nah, itu adik-adik perjalanan tanah liat menjadi barang yang bagus. Nah, kita itu juga seperti tanah liat dikatakan, karena kita dipilih ya. Kemudian kita itu diproses, Tuhan mau memproses kita untuk
menjadi orang-orang yang indah di pemandangannya. Nah, caranya itu melalui proses yang panjang tadi. Nah, Tuhan mau membentuk kita adik-adik. Nah, kalau tanah liat melalui berbagai macam proses tadi ya, ada tahap-tahapnya kita juga adik-adik. Nah, apa yang membentuk kita supaya menjadi indah di hadapan Tuhan? Yang pertama itu melalui peristiwa-peristiwa dalam hidup kita. Ya, adik-adik mungkin mengalami peristiwa-peristiwa yang menyedihkan atau menyenangkan. Kadang kalau peristiwa yang sedih ya, misalnya apa adik-adik? Kita sakit misalnya, aduh rasanya sedih. Tapi itu membuat kita tuh selalu ingat pada Tuhan ya. Peristiwa apalagi yang menyedihkan, mungkin kehilangan sesuatu, kita menjadi aduh sedih ya. Tapi ternyata kita harus menyadari bahwa kita itu tidak bisa mempunyai kekekalan di dalam memiliki barang-barang itu adik-adik ya. Kadang ada waktunya tuh Tuhan ambil. Nah, itu yang menyedihkan. Ada yang menggembirakan apa? Misalnya adik-adik dapat hadiah ya dari orang tua, dari teman-teman saat ulang tahun ya. Itu membuat kita harus bersyukur, ingat Tuhan lagi. Nah, itu dari peristiwa-peristiwa itu Tuhan mau membentuk kita. Kemudian apalagi adik-adik dengan orang-orang di sekitar kita ya. Orang-orang di sekitar kita itu misalnya siapa aja? Ada mama papa ya. Kok bisa membentuk kita? Misalnya, wah aku punya mama papa itu galak ya, keras banget terhadap kita, ada aturan-aturan yang harus dikerjakan. Nah, itu tuh tujuannya adalah untuk membentuk kita supaya kita menjadi anak yang baik ya. Orang tua itu memberikan aturan-aturan, bahkan kadang-kadang mungkin marah terhadap kita, mengajar itu ada tujuannya jadi supaya kita menjadi baik. Nah, maka kita juga harus taat ya jadi terhadap aturan-aturan dari orang tua, atau mungkin dari orang-orang di sekitar kita, itu dari teman-teman kita ya. Teman-teman itu ada yang baik, ada yang mungkin nakalin kita ya. Nah, kalau ada orang nakal gimana itu Kak? Ya itu proses Tuhan juga ya, supaya kita belajar untuk memaafkan, mengampuni orang-orang atau teman-teman yang nakal sama kita ya. Kita belajar mengampuni seperti kehendak Tuhan. Tuhan mau kita juga mengampuni. Nah, juga ada proses yang lain, itu lewat apalagi ya Tuhan memproses kita ya. Yang ketiga itu lewat keadaan adik-adik ya. Keadaan kita mungkin ada yang keadaan kita itu serba kekurangan, misalnya tuh mau beli apa-apa kok susah ya Kak, jadi tidak kepengen apa langsung bisa tercapai. Tapi dengan seperti itu ya adik-adik, itu Tuhan juga membentuk kita supaya kita itu belajar bersyukur dengan apa yang ada ya. Terus mungkin keadaan apalagi adik-adik ya, keadaan mungkin saat ini seperti saat ini ya, pandemi, kita tidak bisa keluar kemana-mana atau harusnya di rumah saja. Nah, dengan di rumah saja kita punya banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Pakai waktu untuk bersekutu dengan Tuhan adik-adik ya, belajar membaca firman Tuhan ya. Kan ada yang bacaan rutin itu, yuk adik-adik yang bisa membaca, sudah ikut bisa membaca Alkitab, ikut grupnya Agapix, ada belajar membaca Alkitab secara rutin ya. Nah, dari semua itu Tuhan itu memproses kita ya adik-adik ya. Jadi tidak ada momen atau peristiwa yang dalam hidup kita itu bukan proses, itu semuanya adalah proses Tuhan. Semuanya itu Tuhan yang membentuk kita melewati proses-proses itu. Tapi ingat ya adik-adik, kita harus rela dibentuk ya, rela dibentuk melalui yang tadi kakak katakan tadi. Kita harus mau taat ya,
mengikuti firman Tuhan. Nah, lah gimana kalau adik-adik itu ada yang suka bersungut-sungut, tahu nggak bersungut-sungut tuh ngeluh atau tidak bersyukur, senang ngomel ya, atau apa aja sukanya ngomel, tidak bersyukur. Nah, itu seperti tanah liat kalau dibentuk itu mungkin tukang tanah liatnya tadi, tukang itu lihat, wah ini tanahnya pecah-pecah, ini masih pecah-pecah, masih susah dibentuk. Nah, itu contoh kalau kita bersungut-sungut tidak bersyukur itu, maka apa yang terjadi adik-adik? Tanah liat itu akan diremukkan kembali, dibentuk lagi adik-adik. Nah, ini kurang bagus, tanahnya dihancurkan lagi, dibentuk lagi dari ulang. Nah, begitu itu diulangi lagi prosesnya, dipoles terus sampai bagus. Nah, makanya kalau kita tuh belajar taat, belajar rela, belajar bersyukur, nanti kita saatnya akan melihat bahwa Tuhan itu membentuk kita menjadi sangat indah ya. Mungkin saat ini adik-adik belum mengerti, aduh proses itu gimana Kak, berat ya menghadapi yang tadi Kakak katakan itu, misalnya melalui berbagai macam peristiwa itu. Tetapi kalau adik-adik taat dan setia, nanti kalau sudah dewasa nanti tentu tahu bahwa ketaatan kalian, kesetiaan kalian tidak akan sia-sia. Nah, kita lihat lagi ya, ada ayat di kitab Roma pasal 9 ayat 20 sampai 21. Yuk kita baca bareng-bareng yuk ya, di Roma Perjanjian Baru ya jadi 9 ayat 20 sampai 21. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Nah, ini maksudnya gimana? Maksudnya kan Tuhan sebagai tukang periuk ya, yang membentuk kita itu ya, dia itu mempunyai hak. Ini maksudnya aku mau bikin apa, mau dibikin piring, mau dibikin vas, mau dibikin guci yang indah, tidak bisa yang dibentuk itu atau kita itu protes ya pada Tuhan. Tuhan, aku kok dibikin jadi tempat air aja, aku kan maunya yang dibikin hiasan itu, yang mahal itu Tuhan, gitu ya. Nggak bisa ya, Tuhan itu membentuk kita masing-masing itu punya tujuannya masing-masing ya adik-adik. Nah, kita nggak bisa protes ya, misalnya oh aku kenapa ya kok nggak dikasih kepinteran seperti temanku itu, kok pintar banget, aku kok kalau belajar kok susah, nggak mudeng-mudeng. Nah, itu nggak bisa kita protes, kita harus cuma bisa tekun ya. Terus atau kita iri sama, itu kok orang tuanya kok kaya ya, enak ya, apa aja beli bisa, aku kok enggak ya. Kita nggak boleh iri gitu, karena itu kita ditempatkan itu menjadi apa, dimana kita ditempatkan tuh hak Tuhan ya, bahwa Tuhan itu, tapi Tuhan itu tetap mempunyai rencana yang indah buat setiap kita adik-adik. Bukan berarti kalau kita Tuhan menempatkan kita di situasi yang sulit terus itu jelek, itu enggak ya, karena Tuhan itu menempatkan kita itu selalu nih ya, kakak tekankan, selalu punya tujuan dan kegunaan. Kita punya tujuan dimanapun kita ditempatkan, misalnya di dalam keluarga itu supaya kita itu menjadi berkat di dalam keluarga, di sekolah kita supaya menjadi berkat di sekolah, dimanapun kita berada Tuhan ingin
kita semua menjadi berkat ya adik-adik ya. Jadi seperti ada lagu adik-adik ya, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, ya kan? Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Kita harus punya hati yang rela. Tuhan, ini aku Tuhan, aku rela dibentuk Engkau menjadi sesuatu yang indah dan berguna untuk kemuliaan Tuhan, sehingga Tuhan bisa melihat, wah ini seperti tanah liat yang gampang dibentuk ya. Aku mau membentuk dia menjadi sesuatu yang berguna ya, menjadi hasil akhir yang berguna meskipun melewati proses itu ya tadi adik-adik ya. Nah, ayat hafalan kita itu diambil dari yang Yeremia tadi adik-adik ya, Yeremia 18 ayat 6b ya. Jadi bunyinya, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel ya. Kita itu seperti tanah liat di tangan Tuhan, jangan lupa ya adik-adik. Oke, nah yuk kita semua tutup dalam doa, kita minta pada Tuhan hati yang mudah dibentuk. Oke, yuk. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan, bahwa kami belajar untuk menjadi tanah liat yang mudah dibentuk. Biarlah kami selalu bersyukur, biarlah kami dengan hati yang rela. Tuhan, kami mengetahui bahwa Tuhan membentuk kami, dan rancangan-Mu bagi kami adalah rancangan yang damai sejahtera, rancangan yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekian adik-adik dari Kak Tris, sampai jumpa. Lipat tangan, tutup matanya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur hari ini kami masih boleh beribadah, kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang Engkau bentuk seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Biarlah kami boleh menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah melalui hidup kami nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau naikkan syafaat kami buat bangsa negara kami. Mari Tuhan, Engkau sendiri akan turunkan belas kasih-Mu atas Indonesia. Indonesia boleh dipulihkan, Indonesia boleh dimenangkan, Indonesia boleh diselamatkan. Karena kami tahu dan kami percaya tangan kuat kuasa Tuhan menyertai bangsa ini Bapak. Mari Tuhan, kami bawa pimpinan bangsa negara ini, Bapak Presiden Jokowi, seluruh menteri, staf kabinet, instansi pemerintah, semua jajaran yang terkait Bapak, orang-orang yang sudah Engkau tetapkan di dalam pemerintahan, biarlah mereka boleh bekerja sama dengan baik, mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan, dan mereka boleh melakukan setiap tugasnya dengan pimpinan dan penyertaan dari Tuhan. Setiap kebijakan yang mereka ambil seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami percaya bahwa itu mendatangkan kebaikan buat kami semua. Terima kasih Yesus, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini mengalami bencana, baik itu tanah longsor, banjir, gunung meletus. Mari Tuhan, Engkau sendiri akan tolong mereka dimanapun mereka berada. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan lebih, Engkau memberikan perlindungan yang sempurna sehingga mereka cakap untuk menanggungnya, dan setiap kebutuhan yang mereka perlukan biarlah Engkau sendiri akan menyediakannya Bapa. Mari Yesus, kami juga berdoa buat tim medis yang masih berjuang di garis depan untuk melawan COVID. Biar Engkau sendiri akan pimpin mereka boleh bekerja dengan baik, dengan terlindungi, dengan penyertaan Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan
Tuhan Bapa, baik itu obat-obatan, makanan, vitamin, vaksin Engkau yang menyediakan tepat pada waktunya, sehingga mereka boleh bekerja dengan aman, dengan nyaman, dan mereka boleh melakukan setiap tugasnya dengan baik Bapak. Terima kasih Yesus, ini syafaat kami, ini doa kami naikkan ke hadapan-Mu, dan sekarang kami mau terima berkat yang dari Tuhan. Biarlah kami mau terima kasih sayang, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, hikmat, kepandaian, akal budi yang dari Tuhan menyertai kami mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syafaat kami dan kami sudah berdoa. Haleluya, amin.